salam kedua, mudah-mudahan pulang dari ini tempat hutang-hutang nalunas. Nu amina kenceng kanyahoan hutangna. Coba. Iyo kan. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Ilahana ya ilahana ya sirlana ilahana ya ilahana min dinina ya fatahu ya ya fatahu alimu ifta qulubana ala qira Qur'an wafta qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabb ya Fatahu ya ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu. Amma ba'du, yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ki Haji Haryanto, pimpinan Majelis Qurbil Mustafa. Kita doain beliau tambah berkah umurnya, amin. Tambah berkah kesehatannya, amin. Terus menjadi berkat dan penyejuk buat kita semua, amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati para guru-guru yang hadir, Kiai Ijam, Kiai Joker, guru-guru semua yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Salam silaturahmi malam ini, izin Allah saya punya saudara Bapak Haji Nasan mengajak saya silaturahmi ke tempat ini. Masya Allah, ini tempat mulia, tempat berkah, dan saya yakin yang hadir adalah orang-orang pilihan Allah, amin ya Rabbal. Udah pernah kenal saya apa belum? Ada yang pernah lihat? Yang nggak lihat berarti nggak punya TV. Dulu 2014 pernah perdana main sinetron, apa judulnya, Kuasa Ilahi. Kapan tayangnya? Jam 8 malam di mana? MNC TV. Kapan Ustaz munculnya? Kalau enggak di rumah sakit, di kuburan. Film kedua saya judulnya Kun Anta. Nonton apa enggak? Beres film Kun Anta baru ganti film terbaru judulnya Kembalinya Raden Kian San, berperan sebagai Syekh Nurjati. Insya Allah besok tanggal 16 Maret tayang lagi bareng Alwi Assegaf. Kenal Alwi Assegaf? Kenal Kian Santang? Boleh besok-besok saya bawa kemari? Boleh apa enggak? Mudah-mudahan izin Allah besok-besok kita bisa bareng Alwi kemari, amin ya Rabbal. Dan alhamdulillah sekarang diizinkan Allah masih bersama siraman kolbu dengan Mamah Dede, dan mudah-mudahan terus ada dalam kebaikan, serta di Ustadz Android RTV yang mudah-mudahan ini pun jadi jalan dakwah. Minta doa dari guru saya Ustadz Haryanto,
Mudah-mudahan beliau selalu terus memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya robbal. Sebenarnya malam ini saya pengen berlama-lama di sini, kenal sama ibu-ibu yang masya Allah kalau ngaji orangnya rajin-rajin. Amin. Ngaji banyakan ibu-ibu, yang ngomongin orang ge banyakan ibu-ibu yang aku itu mah. Makanya kalau ibu-ibu mah ngaji rame, alhamdulillah. Senang apa enggak bu? Maka yang penting ngajinya kudu karena Allah. Ada enggak yang ngajinya dari rumah niat karena Allah, nyampe pengajian ngomongin orang? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kira-kira kalau ngaji ngomongin orang jadi ibadah apa enggak? Jadi ibadah apa enggak? Enggak jadi ibadah dan sia-sia, percuma kita duduk di tempat kebaikan. Kalau lisan kita enggak dijaga, maka kebaikan yang kita buat enggak ada nilai apa-apa. Maka jangan sampai suka ngomongin orang. Ini mah ada ngajinya lemes, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Detail temennya no lihat dia ngapa mukanya doang glowing cie. Ada yang begitu ada? Cuman sayang lehernya keling. Nggak boleh julid, nggak boleh ngomongin orang. Pengennya hati berlama-lama. Qadar Allah tadi dalam perjalanan saya sama Haji Hasan dikabarin, kita punya saudara sakit kagak apa kagak. Tahu-tahu tadi setengah jam tadi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini pertanda adalah apa? Karena maut bekatan. Kalau kematian itu datangnya ngedadak, nggak ada yang tahu. Betul-betul. Betul-betul. Siapa tahu ini malam ada lagi selain beliau. Yakin apa enggak? Yakin ada. Bisa jadi ibu-ibu duluan, kita yang bapak-bapak belakangan. Bisa jadi. Atau balikin, saya sama bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Bisa juga. Iya Pak, iya. Maka ketika datangnya baktatan, syukur kita ini malam. Kenapa? Sebab kalaupun meninggal dunia, ada dalam sedang iman kepada Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Maka yang kita pengen adalah apa? Kita sering banget doa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering baca doa ini? Sering. Cuman nggak semua orang paham. Ada kadang kalau orang doa ini sudah dibaca, tanda-tandanya yang mimpin doa mau udahan. Betul apa enggak? Kalau masih Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna ilman nafi'an, pasti tange. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dunya, pasti tange. Aminnya kayak nungguin orang udahan. Amin. Tapi kalau udah Robbana, nah ada yang belum ada. Kalau udah Rabbana atina udahan, ini dia. Alhamdulillah. Ini makna pertama. Makna kedua, kalau Rabbana atina dibaca itu kadang-kadang kue pada keluaran. Ada yang begitu ada? Ada. Tapi maknanya bukan itu. Maknanya luar biasa. Kita pengen hidup di dunia penuh kebaikan, dan kebaikan di dunia ngebawa kebaikan akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka hidup kudu punya bekal. Bu. Kita dari sini, ini kampung apa yang punya nama? Hah? Gunung Sari. Ya udah itu ya. Nama Gunung Sari, kita punya kampung. Ibu pulang ke Cirebon. Kira-kira kalau pulang ke Cirebon perlu ongkos apa enggak? Perlu bekal apa kagak? Perlu persiapan apa enggak? Nah, manakala ibu nggak punya ongkos, nggak punya persiapan, nggak punya bekal, kira-kira nih ibu berangkat maksa pulang apa enggak? Enggak dong. Kenapa? Ngeri belangsa. Betul? Betul? Ketika
ketimbang pulang nggak punya bekal, nggak punya ongkos, nggak punya persiapan, mendingan kagak jadi pulang. Kenapa? Sebab ngeri berangsat. Ibu bisa mikir ketika pulangnya dunia nggak punya persiapan, ngeri untuk pulang. Ini urusan dunia, kita bisa cancel saat kita nggak punya bekal. Tapi kalau pulang akhirat mati namanya, apa bisa di cancel? Bisa apa enggak? Bisa dipending apa enggak? Bisa ditunda apa enggak? Enggak bisa ditunda. Kita punya bekal, enggak punya bekal, punya amal, enggak punya amal, mau ibadah, enggak ibadah, jadi orang soleh, enggak soleh. Kalau kata Allah mati, bisa di cancel apa enggak? Enggak. Maka jangan nunggu nanti. Masya Allah, guru kita ngajakin ngaji ini malam kudu seneng. Kenapa? Sebab banyak orang belum dikasih kesempatan. Betul apa betul? Betul betul. Jangan nunggu nanti. Ini ada orang kadang-kadang gua mantar aja ngajinya kalau udah tua. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Gua mantar aja ngajinya kalau udah nikah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Gua mantar aja ngajinya kalau udah kaya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan nunggu tua, nunggu nikah, nunggu kaya kalau umurnya nyampe. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kalau umurnya belum nyampe ke kaya, belum nyampe ke tua, belum nyampe ke kita jadi RT, lalu meninggal dunia, rugi. Maka jangan sampai waktu yang singkat ini kita abaikan begitu saja. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karenanya kudu punya bekal. Bapak Ibu, yang dilakukan ini hari luar biasa. Orang yang duduk di majelis taklim, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Ibu nggak pernah tahu, bapak nggak pernah tahu di mana Allah akan mengabulkan doa kita. Boleh jadi bukan saat kita amin, tapi Allah mengabulkan doa kita saat yang kanan atau kini kita yang amin kepada Allah. Betul? Betul? Dalam hadis qudsi Allah nyatakan bagaimana ketika ada seseorang yang mereka berkumpul dengan orang lain lalu di dalamnya menyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala ila billah. Saat lisan kita berzikir, hati kita hidup menghadirkan Allah dalam niatan untuk talabul ilmi, nggak ada lain. Lu para malaikat kata Allah kumpul di atas kita, nggak perlu dilihat, nggak kelihatan. Malaikat kumpul di atas kita, ngapain? Ya Rabb, luar biasa tuh malaikat. Dia buka sayapnya, nutupin orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Dia kumpul hatinya kepada Allah. Dia duduk hatinya berzikir kepada Allah. Dia dengerin ngaji, hatinya terus ingat kepada Allah. Dia berzikir, dia tasbih, dia tahlil. Yang dia ucapkan kalimat-kalimat kebaikan, kalimat-kalimat thayyibah. Saat itu malaikat ada di atasnya. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, "Hei malaikat, apa yang kau lakukan? Kenapa di saat hambaku sedang menyebut namaku, sedang mendengarkan pengajian, sedang duduk di majelis ilmi, lalu kenapa engkau membuka sayapmu menutupi mereka?" Malaikat menjawab, "Ya Rabb, aku tutup kembali sayap ini dengan satu syarat, siapapun yang mereka hadir karenamu, berpisahnya engkau ampuni dosanya." Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dosa kita banyak apa enggak? Banyak banget apa banyak aja? Kira-kira banyakkan dosa apa banyakkan hutang? Lalu bingung dah tuh remis ya. Dosa banyak, hutang ada yang butuh? Mana orangnya? Ayo, maka kita nggak tahu hadir ke tempat ini saat doa kita diijabah bukan karena kita. Boleh jadi karena doa guru kita, doa teman kita, doa saudara kita, doa sesama jamaah kita. Yang boleh jadi bukan doa kita yang didengar, tapi Allah mengabulkan. Karena hari ini ada orang hadir satu, nggak perlu banyak, dia dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka mudah-mudahan yang kita lakukan ini jadi kendaraan kita untuk mendatangkan keridhaan Allah. Amin. Amin. Siap istiqomah ngaji, siap.
Siap lebih semangat? Siap. Siap ngajinya karena Allah? Siap. Insya biar Allah yang punya hasil. Ikhtiar punya kita. Semua yang kita lakukan bagian ikhtiar. Orang yang nggak punya ilmu, ikhtiar mereka kerja doang. Tapi orang yang punya Allah, ikhtiar mereka di sini. Ikhtiar mereka ngaji, ikhtiar mereka zikir, ikhtiar mereka deketin Allah. Ini bagian ikhtiar. Saat Allah mengabulkan doa kita, nggak kudu kita keluar dengan fisik kita, dengan kerjaan kita. Kalau Allah mau kasih rezeki buat kita, gampang aja buat Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Allah yang katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Fattakhidhu wakila. Masya Allah, ini harus jadi keyakinan buat kita. Bayangkan kalau Allah sudah katakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Masya Allah, ini ikhtiar umat Islam. Saat dia malam kebangun, dia sholat, beres sholat, dia baca Quran. Kata Allah, baca Qurannya qalilan, sedikit aja. Nisfau awin kusminu qalilan. Atau kalau bisa tambahin lagi dari sedikit tadi. Masya Allah, dengan ada apa? Ini ayat seolah Allah nggak mau ganggu kita dalam tidur. Tapi luar biasa, kalau kita pengen jadi orang, kita pengen dikabulin doa, kita pengen diangkat derajat, kita pengen dari sesuatu yang tadinya nggak ada. Dengan ada apa? Bangun malam baca Quran. Apa kata Allah dalam surah selanjutnya? Fattahidhu wakila. Kalau engkau sudah meminta kepadaku, berdoa kepadaku, sujud kepadaku, fattahidhu wakila, biar aku yang jadi wakil urusanmu. Masya Allah. Mudah buat Allah ngatur siang jadi malam. Mudah apa kagak? Mudah bagi Allah ngejadiin apa aja mudah, apalagi cuma hanya ngatur urusan kita. Kecil buat Allah, nggak ada yang susah. Betul? Nggak ada yang susah. Besok kayak kemarin, Masya Allah, saya punya tetangga, dia aki-aki, secara ikhtiar asal nggak mungkin. Kerjaannya cuma jualan daun singkong, anak 25 bisa diberangkatin semua umroh. Alhamdulillah. Saya tanya sama aki-aki, kok bisa cuma jualan daun singkong, berangkatin anak sampai 25 begitu? Alhamdulillah kan, gua jualan daun singkong sama tanah-tanahnya. Pantas apa enggak? Ya pantas, betul. Enggak ada yang susah buat Allah, insya. Maka saat kita memohon ridhonya Allah, pulang dari tempat ini, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Salam silaturahmi saya ini malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lahir batin minta maaf berkhusus kepada guru kita. Mohon maaf, salam ta'zim. Mohon maaf kalau kurang adab, mohon maaf kalau kurang baik. Mudah-mudahan guru kita selalu terus ada dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.